Bismillah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Baik. Hari ini adalah hari pertemuan terakhir di kelas ini. Masih ada minggu depan, Pak. Sengaja tidak saya gunakan karena saya akan kasih UAS-nya. Oke. Seperti saya sampaikan, UAS kita tidak ada ujian tertulis di kelas, tapi tugasnya adalah memproduksi satu hal yang namanya legal opinion. Ya. Jadi mata kuliah ini saya perlu ingatkan, mata kuliah ini menginginkan saudara punya pemahaman teoritis tentang penalaran hukum. Itu ditemukan di dalam OPL saudara. Jadi kalau saudara mau cari ilmu teoritisnya, saudara temukan dalam OPL itu. Aduh malas Pak, itu urusan kalian, bukan urusan saya. Susah kok belajar ya? Belajar itu memang susah. Kalau nggak susah, nggak perlu belajar. Saya kasih aja langsung gelar sarjana hukum. Jadi teoritisnya sudah UMKT sampaikan, ya, melalui salah satu pakarnya, Prof. Klik, itu di dalam OPL tersebut. Saya di kelas membantu saudara lebih ke arah prakteknya. Di awal-awal kita berpraktek bernalarnya, mengolah otaknya. Lalu setelah saudara punya ide itu, dari mana sumbernya, bagaimana mengolahnya, bagaimana menyampaikan kesimpulannya, maka di ujung kelas ini saudara, di kelas penalaran hukum ini, punya tugas untuk menunjukkan hasil berpikir saudara dalam satu bentuk legal opinion yang teorinya dan contohnya sudah dijelaskan pada 2 pertemuan terakhir. Jadi 2 pertemuan terakhir, bahkan 3 pertemuan terakhir dengan tugas kelompok itu adalah belajar tentang legal opinion. Dan hari ini kita akan mencoba mereplika itu, membuat itu. Saya berikan formatnya agar mudah mengoreksinya. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya saya sampaikan sebenarnya nggak ada format bakunya, tapi khusus untuk mata kuliah ini agar mudah mengoreksinya, itu saya buatkan formatnya seperti ini saja, sama. Nanti yang saya sampaikan ini saya akan share ke Sipen. Mana Sipennya? Yang masuk. Sipennya sering sekali nggak masuk. Presensi mana? Nggak ada juga presensinya. Gimana kalian? Ayo. Hari ini nanti presensinya ditandatangani sampai selesai, sampai habis, ya. Format yang saya berikan, ya. Nanti saya berikan ke siapa nih? Ke si pen yang nggak ada. Nanti silakan ada satu orang kontak saya untuk saya berikan formatnya dan di-share ke teman-temannya. Oke, format tegas legal opinion ini bisa dilihat ya, ada mata kuliah, batasan mengampung, nama mahasiswa ini biasa saja. Oke, dimulai dari apa? Dari bab 1 pendahuluan. Uraian singkat mengenai latar belakang kasusnya.
Jadi kalau ingin spesifik tentang kasus tertentu, Pak, kasus apa? Kasusnya bebas harus nyata. Bebas tapi harus nyata. Dapat dari mana? Bisa dari berita, bisa dari wawancara dengan orang yang saudara tahu ada kasus apa tertentu. Kasus apa? Bebas juga, kasus apa saja, yang pasti kasus hukum. Ya. Makin unik dan makin rumit kasusnya, nilainya makin bagus. Jadi kalau dia dapat dari berita dari mana, dikumpulkan beberapa berita tentang itu, nanti diberi footnote-nya, diberi rujukannya, itu nyarinya dari mana, ya, footnote, dan nanti di ujung ada daftar pustakanya. Makin rumit, sekali lagi, perkaranya makin bagus, dan perkara itu harus perkara yang nyata. Yang kedua, diidentifikasi permasalahannya. Yang ketiga, tujuan penyusunannya apa. Berarti tujuan penyusunan legal opinion di sini berarti untuk memenuhi tugas mata kuliah Pelajaran Hukum 2025 kayak gitu. Dua, bab 2 bicara tentang rumusan masalahnya. Bisa sesimpel apakah tindakan A melanggar hukum berdasarkan bla 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 bla. Bebas saja, apa saja. Pokoknya pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan analisis hukum yang ingin saudara tahu itu. Sekali lagi, spesifik kasus itu. Nampak nanti saudara kalau salah mengidentifikasinya. Kasusnya pidana, saudara temukan itu tun. Ya sudah, saya gampang hasilnya. Tinggal saya cek, oh dari awal sudah salah C berarti. Ya. Kasusnya boleh sama, Pak, boleh. Sekelas sama semua boleh, silakan. Tapi makin sama, makin saya punya dasar, makin bisa dicek mana yang nyontek, mana yang curang, ya kata-katanya mirip, nah semuanya ya gampang C. Ini bisa dibuat dengan AI dalam waktu 10 detik. Saya juga bisa tahu kalau itu buatan AI. Nilainya gampang. Saya juga gampang ngeriksanya. Sudah ngarang kayak gitu ya. Apa salah satu ciri khas AI itu? Bahasanya saya bisa tahu. Bahasanya rapi, bagus. Oke, itu ya. Saya mempersilahkan kalian pakai AI, boleh. Nilainya. Nggak apa-apa. Tinggal mau nilai apa saja, gitu ya. Masalah yang selanjutnya, dasar hukum. Apa dasar hukumnya? Baik dari peraturan maupun dasar hukum lainnya. Makin banyak dasar hukum, terutama di luar peraturan, makin bagus. Berarti perkara itu makin rumit. Makin sepele perkaranya, ya nilainya juga sepele. Pilihan saudara. Saudara mau dapat nilai apa tuh dimulai dari saudara memilih kasus apa. Makin tidak jelas kasusnya, makin ecek-ecek kasusnya, ya makin bagus juga nilainya. Bagus, ya kan, B itu baik kan ya. C cukup. Nah, gitu. Lalu setelah ada dasar hukumnya, saudara akan diminta analisis hukumnya dari faktanya. Lalu kaitan fakta itu dengan norma hukumnya. Lalu bagaimana metode penalaran hukumnya. Sekali lagi, apa yang saya minta di ini adalah apa yang sudah diajarkan dan saudara coba menerapkannya. Jadi kalau yang kemarin-kemarin tidak paham, saya pastikan di sini juga tidak jelas tugas saudara. Jadi yang kemarin-kemarin tidak paham, tidak pernah dibuka OPL-nya,
ya saudara wassalam sendiri. Sekali lagi, OPL tetap wajib ada sekian persennya itu ya, di presensi nanti diisi, OPL-nya juga dilanjut penuhi bagi yang terhubung ke OPL. Nggak pernah buka, ya saya gampang kasih nilainya kan. Jangan pernah ada yang nanya, Pak nilai saya kok jelek begitu. Kalau dia jarang datang, dia OPL nggak pernah dibuka. Nggak usah tanya nih, nggak usah tanya ke saya, pasti akan nggak bisa diterima. Kecuali saudara datang terus, saudara OPL-nya dipenuhi, baru boleh punya hak sedikit bertanya. Tapi ingat-ingat, UTS-nya bagus nggak kemarin? UTS jelek, waktu penilaian tugas nggak datang. Tugas kelompok kemarin, ya banyak yang nggak datang kan? Nah, tinggal UAS-nya juga cek. UAS-nya ternyata dibuat pakai AI ya, sudah nilainya sadar-sadar diri. Jika perlu, bandingkan dengan putusan pengadilan yang relevan. Bahkan saudara bisa mengkritisi putusan pengadilan. Kalau menurut saudara putusan pengadilan itu salah, harusnya yang benar adalah ini. Bagus nilainya tuh. Saudara bisa menganalisis kasus itu, mengalahkan hakimnya, kan bagus nilainya. Kalau benar, kalau salah ya gitu juga nilainya ya. Di ujung bab 4-nya kesimpulan, berisi pendapat hukumnya, alasan yang logis, lalu nanti sampaikan saran. Oh, perlu dilakukan ini, perlu ditempuh prosedur hukum ini, oh begini dan begitu. Ya, nanti bab 5-nya ditutup dengan ada daftar pustakanya. Maka yang saya ulang terus itu adalah saudara menuliskan sesuatu itu, berbicara sesuatu itu, pastikan itu ada dasarnya. Pak, menurut pendapat saya, pendapat itu harus ada dasarnya. Ibarat saudara mau bikin dinding itu harus ada pondasinya. Jangan ujuk-ujuk parut pendapat menurut pendapat saya. Saudara sudah sarjana belum, sok-sokan berpendapat sendiri. Yang boleh berpendapat tanpa tanpa ancang-ancangnya itu adalah nanti dia kalau sudah guru besar, sudah pakar. Saudara boleh pendapat? Boleh, tapi pendapat yang ada cantolannya. Apa itu cantolannya? Yaitu entah aturan, entah pendapat ahli, doktrin, asas hukum, dan sebagainya. Oleh karena itu nanti akan ditunjukkan dalam footnote, catatan kaki, maupun di ujung nanti dibahas, dimunculkan di daftar pustakanya. Berapa minimalnya? Nggak ada minimalnya. Makin banyak, makin bagus. Makin sedikit ya, gampang juga saya koreksinya. Minimalnya berapa? 4, maksimalnya 7. Tidak termasuk lampiran dan daftar. Apa yang di lampiran? Misalnya saudara wawancara, tunjukkan bukti wawancaranya, dokumentasinya, dan sebagainya. Kalau itu dari berita, mungkin ditunjukkan beritanya apa, lampiran-lampirannya. Pustaka. Format penulisannya nih ya, bisa dilihat sendiri. Nah, kan bahasa hukum yang baku dan tugas latihan menceritakan dalam tulisan. Oke, harus orisinal, bukan copy paste dari yang lain. Dosen kampus itu punya aplikasi-aplikasi yang digunakan memang untuk mendeteksi hasil copy paste maupun hasil AI. Maka bodoh kalau saudara menantangnya dengan nyoba copy paste, bikin dari AI. Pak, nggak bikin apa, pakai joki ya. Joki itu mayoritasnya dia bikin pakai AI. Dia malas kerja kok.
Sudah banyak korbannya? Sudah. Saya termasuk orang yang paling galak itu. Biasanya udahnya Maka saya lebih menghargai saudara pintar dan benar, ya. Iya, kalau sekurang-kurangnya tidak terlalu pintar, tapi minimal caranya benar. Mau pintar, mau nggak pintar, caranya nggak benar, nah, makanya nilainya ya menyesuaikan saja. Ya mungkin lepas dari pandangan dosen, terlupa dosennya, terhilap dosennya, lolos dari urusan dosennya, ya. Tapi saudara tidak akan lolos dari urusan yang lain. Dikumpulkan di mana? Dikumpulkan oleh nanti si pennya. Kalau nggak ada orangnya kan, berarti silakan saudara tunjuk satu orang yang nanti akan mengurusi, ya. Tunjuk satu orang yang akan mengurusi ini, ya. Dia akan harus membuat Google Drive. Nanti semua tugas itu dikumpulkan di Google Drive. Tugas ini dikumpulkan di Google Drive. Kapan maksimalnya? Maksimalnya tanggal 16 Juni 2025, hari Senin, jam 11.00 siang. Itulah alasan kenapa minggu depan tidak saya pakai. Pak, ada waktu kerjakan, minimal jam kuliah ini ada. Jadi bohong kalau dia tidak punya waktu. Aduh Pak, banyak tugas, ya. Ini adalah nilai UAS. Jadi minimal saya tiadakan satu pertemuannya, saya tiadakan UAS tertulisnya. Maka ini fokus mengumpulkan tanggal 16. Lewat gampang, Google Drive itu bisa kelihatan lewat dari jamnya, ya. Langsung saya DLN, ya. Silakan saja, mau telat itu bebas kalian. Aduh Pak, lambat sinyalnya internet, ya sadar diri, pakai cara apapun, Pak, ya. Bukan urusan saya. Tanggal 16 Juni 2025, hari Senin, jam 11.00 siang, bukan malam. Baik, ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Hari ini cuma cerita itu saja, pemberian tugas. Ada pertanyaan? Tidak ada, berarti jelas. Oke, saya tidak terima pertanyaan setelah saya keluar dari ruangan ini. Ada? Silakan. Tidak. Maka tanda tangan presensinya sampai selesai, sampai pertemuan 16. Karena itu dihitung sebagai UAS. Tidak ada UAS di kelas, hanya mengumpulkan tugasnya. Tidak perlu dicetak, dikumpulkan paperless di Google Drive. Nah, kalian tunjuklah siapa yang bertugas untuk mengumpulkan itu. Kalau nggak ada yang ditunjuk, ya sudah, nggak apa-apa, nilainya D semua, kan? E semua. Nah, si pen kalian kan nggak jelas nih, nggak pernah masuk. Nah, itu dah. Berarti kalian ambil alih saja lah. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya akhiri. Ya, tidak ada kan? Baik, kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan ini. Masih? Mau tanya? Ya, nanti saya kasih, tapi saya minta tadi tunjuk siapa yang nanti ngurusin. Ya? Bebas. Bebas. Lagi? Tidak ada? Silakan nanti yang ditugasi untuk mengurusi UAS ini kontak saya, ya. Saya tunggu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, cukupkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.